Shalom saudara-saudara. Sukacita berjumpa dengan saudara-saudara pada hari yang istimewa ini. Jadi setiap kali kita menyembah pada hari Minggu, kita ingat bahwa Tuhan kita bangkit pada hari Minggu. Dan kita ingat bahwa Tuhan kita berkuasa. Hebat. Itu yang kita rayakan setiap kali kita menyembah. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari kita menyembah, kita sedang merayakan kemenangan Tuhan kita dari kematian. Dan yang pasti memberi kita kekuatan, memberi kita sukacita, bahkan memberi kita kemenangan jalan keluar atas semua persoalan yang kita alami. Ya. Tadi Bapak Pepet memberi kita pendahuluan untuk masuk firman Tuhan. Sekalipun dalam pencobaan Roh Kudus akan senantiasa menolong kita. Amin. Ya. Apakah ada yang sedang mengalami pencobaan? Yang mana itu pencobaan? Mari kita buka sama-sama Matius pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1. Sudah menemukan? Amin. Ya, tema kita adalah jalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama 2-3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara-saudara, sepanjang beberapa minggu ini kita akan membahas Matius pasal 4. Saya dipimpin oleh Tuhan untuk membahas ayat 1 minggu ini dan mencoba cari tahu apa makna pelajaran bagi kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata Roh di sini adalah Roh Kudus. Saya bertanya, apa menariknya ayat ini Tuhan? Mengapa saya harus menyampaikan bagian ayat ini? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Menariknya adalah kata maka. Sudah pernah dapat pelajaran ini ya? Maka. Dalam bahasa Indonesia, kata maka itu berarti ada hubungan sebab akibat. Maka saya makan 2 piring, maka saya kenyang. Itu hubungan sebab akibat. Karena saya makan 2 piring, saya kenyang, maka saya mengantuk. Karena saya mengantuk, maka saya tidur. Sudah paksa mau bekerja juga tidak bisa bekerja. Nah, saudara-saudara, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ada 2 pertanyaan untuk mengantar kita dalam perenungan ini. Yang pertama adalah, apakah Yesus tahu bahwa ia akan dibawa ke padang gurun? Mengapa harus ke padang gurun? Kenapa tidak ke Indomaret, ke McD, tapi ke padang gurun? Mengapa tidak di Yerusalem? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Yesus tahu bahwa ia akan dicobai oleh iblis? Pasti Tuhan Yesus tahu. Kalau begitu, apa yang Tuhan mau ajarkan ayat ini kepada kita? Mengapa Tuhan memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah dia tidak bisa berjalan sendiri? Atau dia tidak punya rencana untuk ke padang gurun? Pasti dia punya. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita mengenai ayat ini? Yang pertama, saudara-saudara, kata maka mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu siap
menghadapi pencobaan. Kita harus siap menghadapi pencobaan. Coba kita perhatikan, kata maka ini adalah hubungan dari pasal 3. Ada apa dengan pasal 3? Yesus baru saja dimuliakan, dipuji oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yesus memberi dirinya dibaptis. Saya ingat beberapa orang berkata begini, saya semakin memberi diri saya sama Tuhan, kok pencobaan semakin banyak Pak ya? Saya semakin serius dengan Tuhan, kok masalahnya malah bertambah banyak dibanding sebelum saya serius dengan Tuhan. Ini mungkin yang menjawab pertanyaan saudara. Tapi salah satu jawabannya juga sebenarnya masalahnya sudah banyak dulu. Setelah dibaptis, serius baru kemudian muncul semua. Maka, jadi Yesus baru saja dimuliakan. Yesus baru saja melihat langit terbelah menjadi 2. Terkoyak. Coba kita bayangkan, langit terkoyak lalu terbelah menjadi 2. Langit yang mana itu? Itu sebenarnya adalah sorga. Lalu kemudian Roh Kudus turun dari sana. Dan kemudian muncul suara. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus mengurapi dan Roh Kudus memberikan perkenanan. Sehingga ada isu bahwa kapan Yesus itu jadi Tuhan? Yesus itu jadi Tuhan pada waktu dia dibaptis. Kemudian Roh Kudus turun. Itu ajaran sesat. Kemudian waktu Yesus disalibkan, Tuhannya pergi. Yang tinggal di salib itu hanya manusianya. Itu ajaran sesat. Nah, baru saja Yesus dimuliakan, baru saja Yesus dipuji, dan kemudian Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Apa maksudnya saudara-saudara? Lalu muncullah kata maka. Kemudian sama dengan itu. Setelah dia dimuliakan, kemudian muncullah peristiwa ini. Begini saudara-saudaraku. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang kita alami, yang nampaknya kuat hari ini. Jangan puas dengan semua kehidupan damai. Jangan puas dengan semua kehidupan bahagia hari ini. Bisa saja maka yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian ini yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan puas dengan kehidupan yang kelihatannya penuh sukacita dan penuh berkat hari ini. Kita bisa dibawa ke padang gurun. Kita bisa mengalami pencobaan. Jadi pelajarannya adalah mengapa Yesus kemudian dibawa. Dibawa itu istilahnya seperti dia memberi tangannya lalu ditawan. Dan ditarik kemana? Roh Kudus mau pimpin. Seperti memberi dirinya untuk ditawan. Jadi yang pertama saudara-saudara, kita harus selalu siap menghadapi pencobaan. Sebab kalau kita tidak siap, maka kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Saya kan sudah serius dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kan sudah memberi diri saya. Kenapa Tuhan? Saya kan sudah sungguh-sungguh mengabdikan hidup saya. Kenapa Tuhan? Saya kan sudah meninggalkan semuanya. Bukan. Nanti bagian yang kedua kita masuk pada bagian ini. Tapi saya mengajak saudara untuk seperti Yesus siap. Baru saja menikmati sukacita. Wah, habis dibaptis ya. Apalagi potong ayam berapa ekor, potong babi. Ya. Kalau di tempat kami itu, bisa potong babi itu ya. Menang, apalagi habis di sini ya. Potong babi berapa ekor itu. Tetangga bawa berkarung-karung beras. Setelah itu ternyata besok mengalami kesulitan dan pencobaan. Maka saudara-saudara, kita jangan lengah dengan kehidupan kita. Jangan.
Kita harus waspada. Jangan, sekali lagi, jangan puas dengan kehidupan yang nampaknya rohani, nampaknya penuh sukacita. Di gereja kita memuji Tuhan dengan sukacita, bisa pulang ke rumah berantem. Lalu bukan cuma berantem, dibilang percuma ke gereja ya. Percuma dibaptis. Habis kemudian mengalami pencobaan. Tidak tanggung-tanggung. Dicobai bukan oleh roh jahat. Langsung bosnya. Iblis langsung berhadapan. 1 lawan 1. 1 lawan 1. Malaikat tidak ada. Ada, tetapi malaikat juga mungkin bersiap. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Tapi Tuhan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu berarti bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk waspada dan siap. Pulang dari gereja ini, dari ibadah ini, sukacita. Tadi apa lagunya? Lagu kedua? Sukacita ya. Ya. Hari ini ya, hari ini ya. Hari ini bukan di sini. Hari ini di sini dan di sana ya. Ya, di rumah juga. Kita harus bersiap, saudara-saudara. Nah, ada pernyataan Matthew Henry berkata begini, seorang penulis buku, HA istimewa luar biasa dan tanda-tanda khusus yang menunjukkan kemurahan ilahi tidak akan menjamin bahwa kita tidak akan dicobai. Tidak. Tetapi sebaliknya. Semua berkat, mujizat, tanda-tanda kebaikan yang kita alami hari ini, kemarin, itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan lepas dari pencobaan. Tapi saya mau bilang begini saudara-saudara, pelajaran ini. Pencobaan itu juga adalah kasih karunia di mata Tuhan. Tapi bagi iblis, cara untuk menjatuhkan kita. Pencobaan macam-macam. Di sini ada 3 pencobaan yang dilontarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi pencobaan itu terjadi pada waktu kita mengalami kelemahan. Yesus dipimpin ke padang gurun, bukan dicobai waktu baptisan. Saya yakin iblis tidak mempan. Waktu dibaptis, disidi, lalu kemudian iblis berkata, berhenti, gak usah. Saya yakin iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan itu? Waktu kita lemah. Waktu kita lengah. Waktu kita puas diri. Saat itulah pencobaan. Karena kita sedang lemah. Yesus dicobai bukan pada waktu dibaptis atau sesudah itu, tapi dipimpin ke padang gurun. Bukan hari pertama, bukan hari kedua. Setelah Yesus mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan apa, saudara? Yang pertama adalah pergumulan fisik. Rasa lapar itu yang mencobai kita. Tidak punya uang yang mencobai kita. Tidak punya beras yang mencobai kita. Beberapa hari yang lalu di televisi itu ada seorang yang mencuri beras. Dan juga ada yang mencuri cabai. Cabai harganya 100.000 sekarang. Semoga tambah naik 200.000. Supaya tidak makan cabai ya. Lumayan kan, bisa nabung 200.000 kan. Nyuri cabai, kemudian ditangkap. Alasannya nggak punya uang. Curi beras, alasannya nggak punya makan, nggak punya beras. Lemah bagian fisik. Tapi bukan hanya itu, rupanya kelemahan fisik bisa berakibat pada kelemahan jiwa kita, perasaan kita. Maka iblis menyerang bagian yang kedua,
Yang pertama tadi, Yesus, kamu kan lapar. Buatlah batu ini menjadi roti. Kenapa batu? Karena rupanya batu yang diperlihatkan iblis itu mirip dengan roti. Mirip dengan roti. Sedikit saja diubah, sedikit, tidak perlu kerja keras. Karena bentuknya sama, bisa. Yesus bisa lakukan. Tapi Yesus tidak mau melakukan. Yang kedua, kamu kan anak Allah. Jatuhkan dirimu. Itu perasaan. Ya, saya kan anak Allah. Jatuhkan dirimu. Kamu kan orang keras. Iya, saya kan orang keras. Saya balas nanti. Biar dia tahu, saya orang keras. Jadi iblis memberi identitas yang kelihatannya benar tapi salah. Jadi saudara-saudara, semua berkat yang kita alami hari ini bukan membuat bahwa kita istimewa sampai kita tidak mengalami pencobaan. Di mata iblis pencobaan adalah cara untuk menjatuhkan kita. Tapi di mata Tuhan, pencobaan itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita semakin bertumbuh. Bagaimana? Yesus dibaptis. Lalu dia siap melayani umur 30 tahun. Di Israel untuk menjadi hamba Tuhan, itu umurnya minimal 30 tahun. Kalau tidak salah Katolik, itu untuk jadi imam itu minimal 30 tahun. Tidak beberapa gereja yang penting semangat khotbah, semangat kesaksian bisa diangkat jadi pendeta. 30 tahun Yesus dibaptis karena dianggap sudah matang untuk siap melayani. Bukan umur 20 tahun, 25 tahun untuk siap melayani. Tapi sebelum dia melayani, dia harus masuk padang gurun. Untuk membuktikan dia qualified untuk melayani. Membuktikan qualified. Jadi ini anugerah bagi Yesus. Dan pencobaan itu adalah anugerah bagi kita untuk menyatakan apa kita qualified. Atau kita hanya bicara tentang berkat-berkat. Makanya saya selalu berkata begini, bahwa bicara khotbah tentang berkat-berkat itu bisa menghancurkan iman kita. Yesus harus mengalami pencobaan untuk membuktikan apakah dia qualified sebagai manusia. Jadi mengapa Yesus dicobai? Dia kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak butuh dicobai. Pencobaan kedua dia berkata, ya, enyahlah iblis. Kamu harus apa? Yesus berkata di bagian yang pencobaan yang kedua dia berkata, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Lalu bagian yang ketiga, enyahlah iblis. Jadi Tuhan tidak bisa dicobai, tapi karena dia menyamakan dirinya, mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia, maka Yesus harus dicobai. Itu berarti bahwa semua kita sebagai manusia akan dicobai. Dan iblis hanya alat untuk membuktikan kita qualified. Ayub sudah qualified. Waktu iblis menghadap Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata kepada iblis. Ya, malaikat, lalu kemudian iblis ikut menghadap. Tuhan berkata kepada iblis, iblis, apakah kau melihat hambaku? Ayub. Ditanya dulu, kamu dari mana? Dari jalan-jalan keliling Jimbaran. Apakah kau melihat hambaku Ayub? Oh, aku lihat. Dan kemudian Tuhan memuji dia. Sangat qualified. Tidak ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Qualified. Tapi ternyata bagi iblis, belum Tuhan. Karena Tuhan memagari dia. Coba buka pagarnya sedikit saja. Sentuh pekerjaannya. Sentuh keluarganya. Sentuh pernikahannya. Sentuh anak-anaknya. Kasih sakit anak-anaknya.
Apakah betul jemaat Jimbaran, Siloam, qualified? Coba ambil berkat-berkatnya. Ternyata qualified. Untuk kedua kalinya iblis lagi datang. Dari mana iblis? Dari jalan-jalan. Di mana saya jalan-jalan? Oh, saya lihat. Saya lihat jemaat Siloam, Pak Gede Sudar saya lihat di sana. Saya lihat Pak Daniel di sana sekeluarga. Saya lihat Pak Arno. Saya lihat bapaknya Dilan di sana sekeluarga. Saya lihat waktu mereka bertengkar. Oh, saya lihat juga di sana Ade sama Eka di sana. Saya lihat. Kita jadi tontonannya. Dilihat. Karena dia suka jalan. Apakah kau melihat hambaku Ayub? Wah. Tidak ada yang saya tidak lihat. Semuanya saya lihat. Tapi saya butuh jalan-jalan. Kalau Tuhan tidak butuh jalan-jalan. Dia ngelihat. Kalau iblis butuh jalan-jalan. Ya. Jadi kita tunggu giliran saja. Untuk jalan-jalan. Dia lihat. Lalu dipuji lagi. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, buka lebih besar pagarmu Tuhan. Kenapa Tuhan mau diperintah oleh iblis? Untuk membuktikan bahwa orang yang menyembah saya bukan karena diberkati. Orang menyembah saya bukan karena dalam keadaan baik. Orang menyembah saya bukan karena saya pelihara dia. Orang menyembah saya bukan karena mereka sehat. Sekarang dalam kuasamu. Tapi ingat, nyawanya jangan kamu ambil. Disentuh kesehatannya. Tapi dia tetap qualified. Wah, gimana ya kalau kesehatan kita disentuh? Diberi sakit? Masih setiakah kepada Tuhan? Itu pencobaan. Berkat-berkat yang hilang, pekerjaan yang sulit, itu pencobaan. Sedang bertengkar, itu pencobaan. Itu pencobaan. Dan di mata Tuhan, itu kasih karunia menolong kita bertumbuh. Amin. Tapi di mata iblis, itu adalah sesuatu untuk menjatuhkan kita. Jadi tolaklah apa yang menjatuhkan kita dan terimalah apa yang membuat kita bertumbuh. Tolaklah apa yang membuat kita kehilangan damai sejahtera dan terimalah apa yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Tolaklah apa yang membuat kita kehilangan berkat-berkat ilahi, membuat kita kehilangan perjumpaan dengan Tuhan, dan terimalah persekutuan dengan Tuhan membuat kita kuat. Yang kedua adalah apa yang Tuhan mau ajarkan, mengapa Yesus memberi dirinya seperti seorang tawanan yang diikat oleh Roh Kudus dan dibawa kemana Roh Kudus mau bawa dia, termasuk ke padang gurun. Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Apakah Yesus tidak bisa memimpin dirinya sendiri? Bisa. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan dia lakukan? Apakah Yesus tidak tahu setelah pembaptisan ini dia akan kemana? Apakah Yesus tidak tahu ini pikiran Bapa di sorga untuk membuktikan qualified sebagai seorang pelayan? Ya, Tuhan tahu semua. Dan kalau saat ini kita mengalami kesulitan, anggap itu sebagai padang gurun pencobaan untuk membuktikan kita qualified. Amin. Dan lagunya orang-orang Kristen itu ngeri-ngeri loh. Ngeri-ngeri. Saya sudah pilih lagu ya. Ku kan berdiri di tengah badai. Ngeri tuh. Tapi kan kita suka nyanyi itu ya. Terjadilah. Ya. Apa lagi? Ya, lagunya. Di badai topan dunia. Apa lagi? Wah, ngeri-ngeri lagunya ya.
Ujilah aku Tuhan, ya. Ya memang kita nyanyikan toh. Boleh nggak kita hapus lagu-lagu itu nanti ya? Dan untuk itu saudara, jadi ini real. Maka yang kedua, Yesus sedang mengajarkan kepada kita, bangun hubungan dengan Roh Kudus. Sampai Yesus sudah bawa. Yesus kan bisa. Dia bisa jalan sendiri, nggak usah dia dipimpin, dibawa. Jadi seperti seorang tawanan yang diikat dan kemudian ditarik. Kadang-kadang betul saudara-saudara, kita nggak ngerti begini. Kita sudah mengalami hal yang penuh sukacita, kebaikan, tanpa kita sadari, kita dipimpin, ditarik. Bukan pada kehendak kita, bukan pada kemauan kita. Beda dari harapan kita. Kok susah? Kok berkatnya jauh? Kok perang terus? Kok bertengkar? Kenapa ada masalah? Gak ada cara lain. Seperti Yesus mengajar kita. Dia bukan hanya siap maka untuk dibawa. Tapi dia memberi dirinya untuk dibawa. Dipimpin Roh Kudus. Yesus taat pada pimpinan Roh Kudus. Padahal Yesus berkuasa. Dan kita harus taat. Kalaupun kita mengalami kesulitan, taatlah di sana. Terlalu mudah sebenarnya. Terlalu mudah untuk membawa Tuhan membawa kita pada kemenangan. Ada yang mengatakan bahwa pencobaan di padang gurun ini terjadi bukan di padang gurun Yudea. Kebanyakan penafsir dan peta Alkitab yang kita baca itu di padang gurun Yudea. Tapi ada penafsir mengatakan bahwa pencobaan ini terjadi di padang gurun Sinai. Lebih jauh. Dibaptisnya kan di sungai Yordan, dekat padang gurun Yudea. Kalau ini yang dikatakan, betul karena anggapannya begini, di padang gurun Yudea itu tidak ada binatang buas atau binatang yang mematikan. Kalaupun ada, tidak lebih banyak dibanding dengan padang gurun Sinai. Tapi kalau anggaplah ini benar padang gurun Sinai, betapa jauhnya dia melakukan perjalanan dan dia memberi tangannya untuk dibawa oleh Roh Kudus. Mungkin kita akan melangkah jauh dalam kesulitan kita. Omikron baru lagi muncul ya. Tapi kita berdoa, Tuhan tolong kita. Belum melamar pekerjaan, muncul lagi yang baru. Perusahaan belum buka, yang lain sudah buka. Neta sudah begadang sampai malam bekerja. Yang lain masih tunggu antrian. Ya, belum kerja. Muncul lagi varian baru. Mungkin kita akan berjalan cukup jauh. Tapi bagaimanapun saudara, bangun hubungan dengan Roh Kudus itu menghibur kita. Kalau betul anggaplah ini padang gurun Sinai, berapa lama Yesus berjalan dengan Roh Kudus? Dan pasti Yesus tidak begini saja diam. Ya terserah. Terserah. Ada hubungan. Yesus memposisikan dirinya sebagai manusia biasa dan membangun hubungan dengan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ingat waktu Yesus mau disalibkan, malamnya dia bergumul di taman Getsemani. Lalu peluhnya, keringatnya seperti titik darah. Dan itu dicatat hanya di Injil Lukas. Di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes itu tidak dicatat. Dicatat dalam Injil Lukas. Kenapa? Lukas dokter. Dia tahu orang yang stres. Dan Tuhan memimpin dia di alam roh untuk melihat kejadian masa lalu waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani. Pikirannya, matanya dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat apa yang terjadi waktu Yesus mengalami pencobaan.
Tidak seorang pun penulis melihat itu. Matius tidak melihat itu, Markus tidak melihat itu, Lukas pun tidak melihat itu. Tapi Lukas melihatnya. Lukas melihat bahwa Yesus itu adalah manusia biasa dan sedang mengalami stres tingkat tinggi. Karena pergumulan yang berat, semua beban, semua kutuk, semua dosa, semua penyakit, semua masalah kita ditimpakan kepada Yesus. Dan Lukas melihat itu. Dan kemudian Lukas melihat di kegelapan itu. Mungkin jam 8 malam. Jam 9 malam. Tapi murid-murid mengantuk. Mungkinkah jam 10 malam waktu itu. Dan Lukas melihat kemudian di kegelapan itu ada titik-titik darah. Keringat bercampur dengan darah. Itu depresi tingkat tinggi. Pembuluh darah Yesus pecah. Tapi Lukas kemudian mencatat apa yang terjadi. Muncul malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Dan Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Semakin bersungguh-sungguh membangun hubungan dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Ada malaikat memberi kekuatan. Saudara-saudara, saya percaya waktu Yesus sebagai manusia berjalan ke padang gurun ini, apakah padang gurun Yudea atau padang gurun Sinai, dia diberi kekuatan karena dia membangun hubungan. Kita tambah lemah kalau kita tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita tambah lemah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tambah lemah kalau hanya kita meladani pertengkaran. Kita tambah lemah kalau kita meladani kemarahan-kemarahan orang. Kita tambah lemah kalau kita meladani kekecewaan kita. Atau kita mengikuti perasaan kita yang lemah, yang sulit, yang berduka. Kalau kita melayani semua kelemahan, kekhawatiran itu, kita tidak pernah dikuatkan. Tapi kita dikuatkan dengan membangun Roh Kudus. Hubungan dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Seorang diri, satu lawan satu. Tak ada sahabat, tak ada keluarga. Mungkin posisi kita sama waktu itu. Seorang diri, tak ada sahabat, tak ada keluarga, tak ada pasangan hidup, tak ada orang tua, tak ada anak. Dan kita berjuang seorang diri. Tapi kita pasti dikuatkan kalau kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Bangunlah hubungan dengan Roh Kudus, belajar taat dan berserah. Yesus taat dibawa dan Yesus berserah, tidak komplain. Jangan komplain, saudaraku. Orang yang suka komplain itu, orang tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah bertumbuh. Coba komplain di kantor. Manajernya tahu, nggak usah bosnya lah ya. Manajer tahu orang ini nggak tepat. Nanti kalau dikasih pekerjaan susah, komplain. Ditinggalkan pekerjaan, hancur perusahaan ini. Kasih aja pekerjaan yang kecil-kecil. Jadi staff aja. Komplain. Orang yang komplain itu nggak bisa. Dan nggak bisa diberkati orang yang suka komplain. Dan orang yang suka ngeles. Bukan les bahasa Indonesia, les bahasa Inggris. Ngeles. Susah. Susah maju orang yang suka ngeles. Orang yang suka membela diri susah maju. Biarkan dengan penyerahan total. Silakan Roh Kudus bawa saya kemana. Tapi saya percaya bahwa masih ada Roh Kudus di sini. Siapa yang bawa kita? Roh Kudus. Maka dia bertanggung jawab. Kecuali kita membawa diri kita. Roh Kudus lepas tangan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bersama dengan Roh Kudus, kita akan menang. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Dan Yesus memberikan dirinya dibawa oleh Roh. Dan terjadi kemenangan. Biarkan Roh Kudus memimpin kita dan jangan pernah memimpin diri kita sendiri kepada jalan-jalan yang membuat kita hancur, kecewa, kekurangan. Ada satu tulisan lama berkata begini.
bersama dengan Yesus, kemana saja aku mau. Kalau ke surga, pasti. Bahkan kalaupun saya dibawa Yesus ke neraka, saya akan tetap sukacita di neraka. Karena Yesus ada di sana. Kecuali Yesus nggak ada di sana. Itulah disebut dengan neraka. Neraka itu bukan hanya bicara tentang api yang panas, seperti digambarkan oleh agama lain. Tapi neraka itu adalah tidak adanya kehadiran Tuhan. Itulah neraka. Saudara mau bukti? Suami istri bertengkar. Suaminya berkata, rumah tanggaku mirip neraka. Padahal rumahnya tidak terbakar. Iya kan? Si anak melihat orang tuanya bertengkar. Waduh, keluarga saya kacau. Orang tua saya kacau. Kayak neraka di rumahku. Apa itu artinya neraka? Tanpa kehadiran Tuhan. Artinya, tanpa damai sejahtera. Ingat peraturannya saudara, kalau ada yang bunyi. Jangan ditengok ya. Jangan ditengok. Nanti kalau ditengok langsung pelototin lagi. Ngapain? Ini kan peraturan gereja kita. Jangan ditengok. Karena menengok itu membuat sudah kita terhakimi ya. Itu lupa ya itu Pak ya. Saya lagi ngomong tiba-tiba nengok gitu ya. Iya. Kita kan keluarga ya, bisa lupa. Iya. Neraka itu adalah tanpa kehadiran Tuhan. Neraka itu adalah tanpa damai sejahtera. Itulah neraka. Dan Tuhan ingin kita mengalami kemenangan. Dari neraka-neraka di rumah tangga kita. Neraka-neraka di perjalanan kita. Neraka-neraka yang tersimpan di sini. Panas, pahit, sakit hati. Kamu tidak bisa hidup. Selama masih menyimpan panas di sini, itu tidak bisa hidup. Wih, dekat lagi. Setiap kali saya dekat sama dia, rasanya panas. Enggak, kamu yang bawa panas. Bukan dia. Itu. Bukan dia. Kita yang bawa panas itu sampai kita tersengat. Bukan dia. Ayo buang semua yang panas-panas. Itu neraka. Itu neraka. Jangan ladeni. Jangan ikuti. Semakin neraka kita simpan, lalu kemudian kita kasih bahan bakar kepahitan, bahan bakar kemarahan, bahan bakar kesedihan. Hancurlah. Hancur. Siapa yang buat bahan bakar? Kita sendiri yang buat bahan bakar itu. Jangan sediakan bahan bakar yang buat neraka itu bertambah besar dalam diri kita. Buang semua bahan bakar itu. Bersama dengan Roh Kudus kita akan menang. Yesus memberi tangannya untuk diikat oleh Roh Kudus. Kemana Roh Kudus pimpin, pasti dia menang. Betul, kadang-kadang kita bingung mau apa Tuhan. Tapi karena Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tahu bagaimana caranya, dia menolong kita. Jangan mengecilkan kuasa Roh Kudus. Wah ini COVID ini, wah ini sudah antikris dan macam-macam. Bagaimana Tuhan menolong saya? Tuhan Roh Kudus begitu hebat, begitu kuat menolong kita. Dia memberi kata-kata hikmat. Pencobaan yang pertama, kamu lapar. Buatlah roti ini menjadi batu. Oh masih hidup ya. Buatlah batu ini menjadi roti. Dan Yesus tidak menolak sebagai manusia biasa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari nasi juga. Tapi dari setiap firman. Itu Roh Kudus yang pimpin kalimat-kalimat itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin menjawab, kita harus berhenti dan berkata, Roh Kudus mau buat apa? Saya mau jawab. Aduh, susah. Saya mau balas. Aduh, Tuhan. Tambah bertengkar. Diam aja coba dulu. Diam. Ya, lalu kemudian pikirkan, saya mau buat apa Tuhan? Ya, kata iklan,
Ajak suamimu, ajak istrimu, mari bicara, mari ngeteh. Kan gitu ya. Buat makanan yang enak, lalu makan sama-sama dengan suami atau istri atau dengan anak. Kita makan sama-sama yuk. Tapi walaupun enak, karena ada panas di sini, pahit rasanya ya. Asin rasanya ya. Karena di sini sudah ada pahit di sini. Ya, itu bahan bakar yang kita sudah siapkan. Jadi kita harus membuang bakar itu. Biar Roh Kudus, Roh damai sejahtera, Roh sukacita yang memberi kekuatan kepada kita. Dan Tuhan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Roh Kudus jaminan bagi kita. Jaminan untuk semua kesulitan kita. Jaminan untuk semua persoalan kita. Dan jaminan untuk kesendirian kita. Roh Kudus adalah jaminan. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersama Roh Kudus, kita pasti akan menang. Amin. Kita mau nyanyi lagu ini di tengah badai. Ya. Atau bersama Roh Kudus ya. Bersama Roh Kudus. Oke, itu bersama Roh Kudus adakah lagunya? Iya. Ya, dicarikan dulu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sandarkan hati kita kepada Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus tahu persis apa yang sedang kita alami. Tuhan Roh Kudus tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Roh Kudus tahu persis apa yang terjadi dalam keluarga kita. Tuhan Roh Kudus tahu persis apa yang terjadi di pekerjaan kita. Tuhan Roh Kudus tahu persis keuangan kita. Tuhan Roh Kudus tahu persis kekurangan-kekurangan kita. Tuhan Roh Kudus tahu persis. Dia sanggup menolong kita. Dia sedang membawa kita. Jangan menyerah. Dia sedang membawa kita, sedang memimpin kita. Jangan putus asa. Dia sedang memimpin hidup kita. Jangan mundur. Kuatlah. Kuatlah di dalam Tuhan. Haleluya. Bersama Roh Kudus. Lagi dari awal bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ku berdekat. Bersama Roh Kudus ku berhadapi. Bersama Roh Kudus ku berhadapi hidupku penuh sukacita. Lagi dari awal bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ku melangkah. Bersama Roh Kudus ku berjalan. Bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalamku.
apa saja yang kau pernah kau lakukan. Yang sudah kita yang tak dapat dibeli dengan harta kekayaan dunia. Bersama Roh Kudus, Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. bila Kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta, Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat dibeli dengan harta kekayaan dunia. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta, Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat dibeli dengan harta kekayaan duniawi. Benar Tuhan, bersama Roh Kudus kami dapat menjalani semua kehidupan yang sulit ini. Bersama dengan Roh Kudus kami dapat berjalan dengan kuat sekalipun kesulitan, tantangan, keterbatasan, dan nampaknya semua berpihak dengan kami. Kesendirian berpihak dengan kami. Dan sepertinya tak ada pertolongan. Tapi Roh Kudus, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang diam di dalam kami. Tuhan meneguhkan kami. Tuhan, tolonglah kami. Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul dan merasa mengalami pencobaan, hidup dan tinggal di padang gurun kesulitan, di padang gurun keterbatasan. Tolonglah Tuhan. Tolonglah umat-Mu yang sedang bergumul. Nyatakan kehadiran-Mu. Nyatakan perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan, hiburkan. Dan biar kiranya penyataan ilahi dinyatakan bagi umat-Mu yang sedang bergumul. Berikan kemenangan. Berikan jalan keluar. Berikan mujizat-Mu. Berkat-berkat-Mu dan semua kebaikan-Mu. Tolong kami untuk memandang pada Kristus yang sudah menang. Kristus yang tersalib. Kristus yang terserang. Kristus yang berjuang sendiri. Tapi Kristus yang menang atas semua pencobaan. Kami juga pasti menang. Terima kasih Tuhan. Kami pasti mengalami kemenangan dan damai sejahtera. Kami membuang semua penolakan, kekerasan hati, bahkan kekerasan untuk tidak menerima firman-Mu. Tapi sebaliknya kami mempersilakan Roh Kudus untuk memeteraikan firman-Mu. Kami setuju dengan firman-Mu. Dan kami mengakui melakukan firman-Mu. Jangan biarkan iblis mencuri firman-Mu.
Tapi biarkan firman-Mu berbuah. Sampai 60 kali lipat. 100 kali lipat. Hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku, mimbar pelayanan serahkan selanjutnya. Diberkati dengan firman Tuhan. Ya, selamat memasuki padang gurun masing-masing. Ya. Tadi waktu berangkat kerja sama istri boncengan gitu, iya ke gereja. Salah sebut ya. Waktu berangkat ke gereja sambil boncengan gitu, sempat istri bilang, "Pak, kamu harus banyak minum loh," seperti itu kan. Diingetin lagi dia. "Ginjalmu tinggal 1 loh," dia bilang gitu kan. Saya mikir, masa sih ginjal saya tinggal 1 itu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ada batu ginjal gitu kan, ada batu ginjal. Terus kemudian batu ginjalnya sudah keluar. Terus kapan hari itu sempat juga cek lagi itu kan, ada batu ginjal lagi muncul lagi seperti itu. Terus kemudian sudah keluar lagi. Kontrol ke dokter, itu di Rongsen ya, bukan Rongsen USG ya, USG itu. Nah, ukuran ginjalnya itu kanan sama kiri itu selewah. Selewah itu bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya selewah. Ukurannya beda gitu ya. Ukurannya beda. yang kanan itu mengkeret itu mengecil gitu. Yang kiri itu normal gitu, normal seperti itu. Ya, waktu dijelasin gitu santai juga gitu kan. Cuma sepulang dari rumah coba searching itu kan di Google itu kan. Apa penyebab ginjal kanan sama kiri beda ukuran itu kan, ya macam-macam alasannya, bisa genetik, bisa mungkin juga penyakit batu ginjal, atau bisa yang lain juga seperti itu. Nah, ya jadi diingetin lagi, oh ya, sadar gitu kan. Pertanyaannya, itu pada gurun saya bukan ya, gitu kan? Saya bilang, kayaknya bukan. Itu dosa masa lalu. Itu dosa masa lalu saya kurang minum, kurang ini segala macam. Itu bukan padang gurun ya. Jangan dibilang itu pencobaan itu kan. Kadang-kadang ada dosa masa lalu kita yang baru kita tuai sekarang seperti itu. Kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Itu bukan pencobaan. Tetapi itu bisa menjadi pencobaan kalau saya merasa, oh iya, ginjal saya 1 sekarang, kemudian saya mulai merasa lemah. Bahasa Jawanya ngelokro ki apa ya? Ngelokro gitu kan. Tidak berdaya segala macam, terus kemudian ya karena ginjalnya 1, terus kemudian lemah, harus tidak boleh capek, tidak boleh ini, ngurangi pelayanan. Nah itu mungkin bisa menjadi pencobaan atau padang gurun saya seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih sukacita ya, seperti itu kan. Saya hitung 2 ginjal itu 40 tahun, usia saya sekarang 40 tahun. lebih dikit itu kan. Kayaknya masih sanggup sampai 80. Saya bilang sama Tuhan, masih sanggup sampai 80 Tuhan, seperti itu. Jadi ada banyak persoalan kita, ada banyak pergumulan kita, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita, saya percaya kita sanggup melewati padang gurun kita. Amin. Ya. Yesus hidup dalam kita, Yesus hidup dalam saya, Roh Kudus ada dalam saya. Seperti itu kita naikkan pujian ini sambil kita memberikan persembahan. Pak Anto berdoa dulu untuk persembahan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup.
Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, saat sembuh berdiri semuanya. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus. Tapi Yesus dalamku. Ya, amin. Dipersilakan duduk kembali para saudara sekalian. Kepada Pak Johan dipersilakan untuk pengumuman dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu menyembah. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan. Tuhan bersukacita atas ibadah kami. Tuhan bersukacita atas puji-pujian, syukur penyembahan kami, bahkan persembahan yang kami bawa. Persembahan, tatangan, sukarela, persembahan persepuluhan, atau pembangunan, Tuhan berkatilah semuanya. Dan berkati umat-Mu berlipat kali ganda. Dalam masa yang terbatas dan sulit ini, tak ada yang mustahil bagimu. Pemeliharaan berkat dari Tuhan senantiasa melindungi kami, menjagai kami, menyertai kami. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan tolonglah dalam banyak pergumulan, khususnya memajukan bangsa ini. Pembangunan, Tuhan berkatilah pembangunan perusahaan-perusahaan. Tuhan berkatilah. Tuhan tolonglah. Pertambangan atau pembangunan untuk kendaraan dan juga pembangunan ibu kota negara baru. Tuhan akan menyediakan segala berkat-berkat untuk kemajuan bangsa kami. Tapi kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati pembangunan rohani atas bangsa kami. Tuhan nyatakan karya keselamatan atas bangsa kami. Tuhan berkatilah, kiranya banyak orang yang berbalik kepadamu. Dalam situasi-situasi ini Tuhan pakai untuk membawa orang-orang datang kepadamu. Biarlah semakin banyak orang yang melihat keselamatan dari Kristus. Berkati Tuhan, berkatilah bangsa kami. Para gereja Tuhan, pemberita-pemberita keselamatan di mana saja mereka berada, berkatilah mereka. Berkatilah gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk tenaga ULB yang ada di Sulawesi. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi, berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Dan biar kiranya ada banyak orang dibawa kepadamu. Termasuk ULB yang ada di Pulau Lombok, Tuhan berkati juga. Berkati Tuhan gereja kami di sana. Dan Tuhan semakin buat maju. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah di daerah ini, di pulau ini. Berkati Tuhan, gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala desa, lurah, bahkan sampai kalian dinas, kalian adat, berkatilah mereka semua dengan anugerah-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga dapat memimpin pemerintahan dengan baik dan bijaksana. Berkati Tuhan, karuniakan keamanan atas bangsa kami, atas pulau kami, atas lingkungan kami.
khususnya Banjar Tegal ini Tuhan. Berkatilah, Kuta Selatan berkati. Berkati di mana kami bekerja. Tuhan berkatilah. Berkatilah semua perusahaan, semua tempat bekerja umat-Mu, kantor-kantor. Berkatilah. Umat-Mu yang bekerja di warung, berkatilah. Bekerja di pasar, di perjalanan, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di hotel, atau juga di villa. Tuhan berkati semua, di restoran berkati, peliharakanlah. Tuhan kiranya membuat berhasil apa yang dikerjakan umat-Mu. Dalam masa liburan ini, anak-anak liburan juga Tuhan memberkati. Supaya mereka tetap bertumbuh dan banyak belajar dari orang tua, banyak belajar dari Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah rencana pembangunan gereja kami. Tuhan kiranya menolong, membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini dan kita memohon berkat daripadanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, tetap sukacita dalam Tuhan. Baik.